Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 812, Tuan Besar Lukas. Begitu suara Wendy Ning jatuh, wajah semua orang pun tersenyum sinis. Sudah berakhir, mereka akan bersikap kasar. Terlepas dari apakah mereka akan melawan atau tidak, hasil akhirnya tetap akan dilucuti pakaiannya dan dilempar keluar. Di acara yang begitu terhormat dan megah seperti ini, sungguh memalukan jika sampai dilempar keluar dengan telanjang. Setelah mendengar ini, Thomas Kin mencibir. Apakah kamu yakin? Sebagai penyelenggara, kamu tidak peduli sebab musababnya dan langsung melakukan sesuatu kepadaku. Beginilah cara kalian memperlakukan tamu. Wendy Ning tertawa terbahak-bahak, cara memperlakukan tamu. Tamu yang kami terima semuanya terhormat dan terkemuka. Orang-orang seperti Direktur Sun adalah tamunya. Adapun kamu, aku lihat kamu sepertinya masuk tanpa izin, di mana surat undanganmu? Thomas Kin tersenyum sinis. Undangan? Aku tidak punya. Hehe. Kamu masih bisa begitu sombong tanpa surat undangan, kamu benar-benar cari mati, kemarilah, buka bajunya. Beberapa petugas keamanan mendekati Thomas Kin, siap melakukannya. Di saat ini, sekelompok orang datang dari kejauhan. Di sekelilingnya ada reporter yang memotret, cahaya kilat terus berkedip. Semua orang menatap dengan rasa ingin tahu, terlihat beberapa tokoh besar datang di balik kerumunan. Raut muka Wendy Ning dan Gerhard Sun sama-sama berubah. Apakah Direktur Lukas? Sepertinya. Di antara kerumunan itu ada Lukas, Tuan Besar Lukas. Dia juga dikelilingi oleh Yona, dan beberapa pemimpin industri. Tuan Besar Lukas adalah pemimpin industri berat Kota X. Dia adalah ketua asosiasi industri. Dia sangat dihormati dan memiliki jaringan koneksi yang luas. Tidak ada orang di industri ini yang tidak menghormati Tuan Besar Lukas. Tentu saja, mereka tidak hanya menghormati Lukas, tapi juga takut. Keluarga Hai bisa dikatakan sebagai raksasa di Kota X. Satu kata saja bisa menentukan hidup mati sebuah keluarga atau bahkan sebuah industri. Alasan mengapa begitu banyak orang yang bersedia menghabiskan 2 miliar untuk membeli tiket dan datang untuk berpartisipasi dalam resepsi ini adalah untuk mencari kesempatan berteman dengan keluarga Hai. Jika dapat berbisnis dengan keluarga Hai, maka kamu akan dapat mencapai tempat tertinggi dalam satu langkah dan langsung menjadi perusahaan first-tier. Bagi kontraktor kecil seperti keluarga Ardelina Chen, jika bisa sedikit berhubungan dengan keluarga Hai, dia tidak akan khawatir tentang makan dan minum selama beberapa dekade. Begitu keluarga Hai muncul, semua orang langsung tersedot perhatiannya. Wendy Ning tidak berani bergerak. Gerhard Sun juga diam-diam mengambil beberapa langkah ke depan, berharap mendapat kesempatan untuk berbicara. Melewati kerumunan, Lukas melirik ke arah sini, tiba-tiba matanya berbinar. Keluar dari kerumunan dengan langkah besar, semua orang buru-buru minggir, dan beberapa pengawal mengikutinya dari dekat. Terlihat Lukas berjalan dengan cepat, berjalan ke hadapan Thomas Kin, dan mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. Tuan Kin, tidak disangka Anda juga hadir. Thomas Kin mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Lukas. Adegan ini meledakkan otak Wendy Ning dan Gerhard Sun. Ekspresi mereka yang menyaksikan keramaian barusan berubah secara drastis, sama sekali tidak disangka bahwa Thomas Kin bisa kenal Tuan Besar Lukas. Dan Direktur Lukas terlihat terlalu menghormatinya, bukan? Berinisiatif untuk berjabat tangan dengan wajah penuh senyum, bahkan menggunakan sebutan, Anda. Thomas Kin berkata, "Satu yehe, aku menemani temanku sekalian lihat-lihat, aku hampir ditelanjangi dan diusir keluar." Mendengar ini, raut wajah Lukas berubah sedikit. Siapa yang begitu lancang? Berani tidak menghormati tamu VIP-ku? Wendy Ning gemetar saat mendengar kata-kata itu, raut wajahnya sangat jelek. Direktur Lukas.
Wendy Ning sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda di depannya ini sebenarnya adalah tamu terhormat Direktur Lukas. Wajah Tuan Besar Lukas berubah suram, dia menatap Wendy Ning dan berkata dengan dingin. "Mengapa kamu bersikap kasar dengan tamuku yang terhormat? Aku akan memberimu kesempatan untuk memberikan alasanmu." Kaki Wendy Ning gemetar, berdiri di tempat dengan gemetaran, wajahnya menjadi pucat dengan kepala menunduk. "Aku, Tuan Besar Lukas, aku tidak tahu ini adalah tamu terhormat Anda, itu dia yang memintaku untuk melakukannya." Wendy Ning menunjuk ke arah Gerhard Sun untuk melemparkan kesalahannya. Wajah Gerhard Sun pucat seperti orang mati. "Aku, bukan aku." Gerhard Sun tidak tahu bagaimana membela diri. Jelas-jelas dialah orang yang mengganggu Thomas Kin. Saat ini di hadapan Tuan Besar Lukas, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun pembelaan. Tuan Besar Lukas mendengus dingin, "Jika dia memintamu melakukannya, kamu pun mengikutinya. Apakah kamu bawahannya atau bawahanku?" Wendy Ning merasa malu. "Maaf, Direktur Lukas, ini salahku, aku akan minta maaf kepada Tuan Kin." Setelah itu, Wendy Ning berjalan ke hadapan Thomas Kin dan membungkuk dalam-dalam. "Tuan Kin, aku salah, maafkan aku." Thomas Kin tidak perlu menjawab, Tuan Besar Lukas langsung angkat bicara. "Jika permintaan maaf berguna, untuk apa aku menggaji begitu banyak pengawal? Tadi Wendy Ning mengatakan akan bagaimana menghadapi Tuan Kin." Tuan Besar Lukas bertanya pada pengawal di sampingnya. Direktur Lukas sudah bertanya, mana berani mereka tidak menjawab. Tadi Tuan Ning berkata bahwa akan menelanjangi Tuan Kin dan membuangnya keluar. Tuan Besar Lukas terkekeh, "Konyol sekali, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberi kamu hak untuk melakukan hal seperti ini kepada para tamu. Bahkan jika Tuan Kin bukan tamuku yang terhormat, kamu juga tidak boleh menghinanya seperti itu. Karena kamu menyukai hal seperti ini, maka kamu bisa mencobanya." Begitu suara Tuan Besar Lukas jatuh, beberapa penjaga keamanan bergegas menanggalkan pakaian Wendy Ning hanya dalam beberapa gerakan saja. Wendy Ning meronta mati-matian beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dia ditelanjangi lalu kemudian diangkat dan dilempar keluar. Wendy Ning bisa dibilang sebagai orang yang punya muka di industri ini, lagi pula dia sudah lama bekerja di keluarga Hai. Tapi pada akhirnya, dia dilemparkan ke pintu hotel di hadapan publik, semua orang menonton, dan banyak orang diam-diam merekam video dengan ponsel mereka. Wendy Ning benar-benar sudah tidak dapat berbaur dalam industri ini lagi, dia menutupi bagian pentingnya dan lari terlatih-tatih. Melihat punggung Wendy Ning, semua orang sangat tersentuh. Ini adalah tokoh teratas. Bukankah Wendy Ning sudah cukup hebat? Tapi akhirnya, satu kata dari Tuan Besar Lukas sudah bisa langsung menelanjangi Wendy Ning dan melemparnya keluar, dan sejak saat itu tidak akan ada lagi orang bernama Wendy Ning di industri ini. Singkatnya, itu menentukan karir dari seorang yang sukses. Setelah Wendy Ning diusir, wajah Gerhard Sun menjadi sangat jelek. Berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Yona memandang Gerhard Sun dengan dingin dan berkata, "Kamu bukanlah bawahan kami tidak memenuhi syarat untuk menghukummu. Namun, aku, Yona, dengan ini mengumumkan bahwa mulai hari ini, semua perusahaan yang memiliki kontak dengan Direktur Sun akan dihentikan kerjasamanya, tidak peduli besar atau kecil, semuanya masuk blacklist." Begitu kata-kata Yona selesai, langsung menyebabkan keributan di antara kerumunan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.